Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zulia Rahmi, NIM 20026093 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu Bu Desriani SS MIKOM. Nah, saya akan mempresentasikan materi pertemuan 10 dan pertemuan 12. Materi 10 tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Yang pertama, peta. Peta merupakan salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Pelestarian koleksi peta merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh petugas perpustakaan maupun oleh petugas bagian pelestarian. Peta adalah bahan pustaka yang unik sebab bentuk dan ukuran serta informasi yang terkandung di dalamnya begitu beraneka ragam. Dengan banyaknya bentuk dan ukuran tersebut, maka diperlukan ruang penyimpanan yang beragam. Perkembangan peta modern baru mulai pada abad ke-18. Peta tersebut dibuat berdasarkan teknologi yang semakin berkembang pada masa tersebut, yaitu pada masa dengan menggunakan teleskop yang ditunjang oleh teknologi maju pada saat itu. Keakuratan suatu peta semakin sempurna berkat penyempurnaan peta yang sudah ada ditunjang oleh laporan para penjelajahan dunia yang semakin banyak. Cara perbaikan peta berikut ini cara perbaikan peta yang harus disesuaikan dengan penyebab kerusakannya. Cara perbaikan peta yang harus disesuaikan dengan penyebab kerusakannya. Kerusakan peta dapat digolongkan menjadi dua, yaitu satu, kerusakan kimiawi. Pada kerusakan kimiawi ini disebabkan oleh kandungan asam yang terdapat dalam kertas. Yang kedua, kerusakan mekanisme. Pada kerusakan mekanisme ini disebabkan oleh faktor luar seperti kelembaban, kekeringan, atau karena dilipat. Cara penyimpanan peta, cara penyimpanannya yang sesuai dengan bentuk dan ukuran, misalnya laci horizontal dan laci vertikal. Penyimpanan yang baik pada peta ada tiga, yaitu 1. Bentuk lemari dan rak. 2. Letak rak sebaiknya sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai oleh pemakai. Yang ketiga, bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau basi baja. Yang kedua yaitu slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audio visual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Audiovisual berasal dari kata Latin. Audio dari kata audir yang berarti mendengar, sedangkan visual dari kata visus yang berarti kata melihat. Macam-macam slide: 1. Lantern slide. 2. Slide 2x2. 3. Slide dengan suara. Yang keempat, proyektor untuk slide. Pemeliharaan slide. Yang pertama, penyimpanan slide perlu dilakukan secara hati-hati. Yang kedua, tempat penyimpanan harus kompak dan tidak menghabiskan ruangan yang tersedia, bebas dari cahaya luar, debu, dan kelembaban. Yang ketiga, karena warna pada slide belum abadi mudah pudar oleh cahaya langsung dari lampu maupun dari matahari. Yang keempat, dan hindari membiarkan slide dari berserakan di atas meja karena akan mudah sekali terkena sinar langsung ataupun debu. Yang kelima, slide juga rawan sekali terhadap goresan karena sekali kena goresan maka terkoreksi goresan tersebut dan gambarnya akan rusak. Yang keenam, debu yang menempel pada permukaan slide harus dibersihkan dengan hati-hati dengan pembersih khusus dari kain atau kertas yang lunak. Yang ketujuh, kelembaban juga sangat berbahaya bagi slide sebab mudah tumbuh jamur dan merusak bahan warna. Yang ketiga, fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Untuk menjaga sebuah buku, misalnya, buku tersebut sudah lapuk, hendaknya fotokopi
yang dipinjamkan kepada pemustaka perpustakaan. Tetapi, mesin fotokopi berbahaya bagi buku atau majalah berjilid. Banyak buku atau majalah berjilid rusak penggunaannya karena difotokopi. Tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna, maupun darah hewan dapat dipergunakan sebagai tinta. Macam-macam tinta ada 4 macam. Yang pertama, bahan dasar tinta. Bahan dasar tinta adalah mineral yang berupa garam besi, misalnya ferrosulfat, dicampur dengan rendaman kulit kayu oak, semacam kayu jati, tetapi daunnya kecil diberi pewarna agak gelap, hasilnya berwarna biru kehitam-hitaman. Tinta ini dipergunakan untuk menulis selama berabad-abad. Yang kedua, macam tinta. Nah, pada dasarnya ada 3 macam tinta, yaitu yang pertama, tinta tulis. Tinta tulis meninggalkan tulisan yang bersih pada kertas, meresap dengan baik tetapi tidak tembus dan cepat kering. Tinta seharusnya memiliki kualitas tulis yang bagus, tidak meninggalkan kristal pada pena atau pulpen. Yang kedua, tinta cetak. Tinta cetak ini bersifat lebih kental dari tinta tulis. Biasanya dikemas dalam kaleng tube. Tinta cetak untuk mencetak ada dalam berbagai warna agar memberikan daya tarik yang tinggi sesuai dengan keperluan. Yang ketiga, ballpoint. Tinta ballpoint terbuat dari bahan celup. Pewarna dicampurkan dengan minyak dan damar. Jadi, tinta bal dipindahkan dari tabung persediaan ke kertas melalui bola yang berputar yang terletak di ujung pena. Yang ketiga, bahaya tinta pada kertas. Tinta yang bersahabat dengan kertas itu ternyata berbahaya juga bagi kertas. Tinta meningkatkan keasaman pada kertas, terutama pada tinta Erangel yang terbuat dari asam tanat dan garam besi. Tinta yang asam membuat buku menjadi berlubang, mengikuti gerak dari tulisan dalam buku tersebut. Tetapi, dengan kemajuan teknologi pembuatan tinta, berbagai kualitas tinta tersedia dan memberikan berbagai banyak pilihan bagi pemakainya. Syarat yang diperlukan bagi tinta yang baik yaitu yang pertama, menghasilkan tulisan permanen. Warna tinta menjadi hitam dalam waktu beberapa hari. Yang kedua, tinta harus dapat mengalir dengan cepat dari pena dan mengendap dengan baik dalam serat kertas tanpa menembus pada lembaran kertas. Yang ketiga, tinta tersebut tidak mengumpul dalam botol. Keempat, bila terjadi korosi antara tinta dengan pena, tulisan yang dihasilkan harus lekas kering. Materi selanjutnya yaitu materi 12, yaitu tentang pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilidan. Yang pertama, latar belakang. Pelestarian bahan perpustakaan adalah melalui kegiatan penjilidan bahan perpustakaan. Pada dasarnya, penjilidan merupakan pekerjaan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul. Penjilidan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam perpustakaan. Faktor usia. Kondisi ruang penyimpanan yang tidak sesuai, pemakaian relatif sering dan salah, dimakan serangga atau jamur, dan lain-lain dapat mengakibatkan bahan pustaka menjadi rusak. Bahan pustaka yang rusak perlu diperbaiki. B. Tujuan penjilidan. Tujuan utama penjilidan di perpustakaan adalah untuk melestarikan bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik guna menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan layanan perpustakaan. Tujuan penjilidan yang lainnya antara lain 1. Mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. Yang kedua, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya. Yang ketiga, memudahkan penggunaan bahan pustaka atau mudah dibolak-balik. Selanjutnya,
Pengertian, istilah, dan definisi. Pengertian penjilidan. Penjilidan adalah proses, cara menjilid bahan perpustakaan dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Kegiatan penjilidan termasuk dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaiki bahan perpustakaan yang rusak agar kondisinya bisa dikembalikan seperti aslinya. Untuk itu, diperlukan pengetahuan teknis, cara menjilid agar mutu jilidan sesuai dengan maksud dan tujuannya, serta bentuk jilidannya bisa diwujudkan secara maksimal. Yang kedua, istilah dan definisi penjilidan. 1. Bahan penutup. 2. Blok buku. 3. Jahit lewat lipatan. 4. Jahit samping. 5. Jilid ulang. 6. Kertas berbuffer basah. 7. Kuras atau karton. Dan 8. Lembar pelindung. Yang ketiga, penyiapan penjilidan. Ada 2 langkah penting dalam menyiapkan penjilidan, antara lain 1. Penghimpunan, di mana penghimpunan adalah penyusunan lembaran-lembaran menurut urutan yang dikehendaki. Kemudian membentuk kuras atau karton. Jika bahan pustaka berupa lembaran lepas, maka perhatikan panjang dan lebar bahan pustaka. Retakan pada bagian kiri, sehingga jika kita menjilid menjadi mudah. 2. Penggabungan. Penggabungan adalah menyatukan secara erat dan padu suatu lembaran menjadi karton. Kemudian, karton-karton itu digabungkan menjadi buku. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan jahitan benang atau kawat. Yang D. Bahan atau sarana penjilidan. Yang pertama, kertas. Kertas yang dibutuhkan untuk penjilidan mempunyai berbagai ukuran standar sebagai berikut. Pertama, kertas Quenqueror atau 61,5 x 86 cm. Bahan kertas ini mengandung sedikit kandungan zat asam atau pH-nya di atas 7, sehingga sering digunakan untuk bahan pelapis atau pelindung kertas yang mengandung informasinya bernilai tinggi, seperti pada koleksi buku langka, surat kabar, gambar, dan foto langka. Yang kedua, kertas Cassin Sampson 90 x 120 cm. Bahan kertas seperti pembungkus semen mempunyai pH agak rendah, kurang dari 7, sehingga tidak dianjurkan untuk melapisi koleksi yang mempunyai kandungan informasi yang bernilai tinggi, karena sifat asamnya bisa menular ke koleksi tersebut. Kertas ini dapat digunakan sebagai pelapis sampul atau cover pada koleksi surat kabar. Yang ketiga, karton board 65 x 75 cm dan 70 x 100 cm. Board ini baik digunakan dan dipersiapkan untuk penjilidan dengan kualitas yang baik, maka tidak ada masalah dalam penggunaan dan pengelemannya. Yang keempat, karton miliboard. Board yang bebas asam. Bahan ini sangat tepat untuk penjilidan. Biasanya digunakan untuk menjilid bahan kulit dan pembuatan box. Yang kelima, kertas marmer atau marble paper. Kertas ini biasanya digunakan untuk melapisi cover buku agar lebih menarik dan bervariasi. Yang keenam, bukram dan linen. Terbuat dari campuran antara bahan kain dan plastik, sehingga agak ulet serta kuat teksturnya. Biasanya dipakai untuk bahan cover atau penutup sampul buku atau majalah. Yang kedua, peralatan penjilidan atau mesin-mesin. 1. Mesin potong semi otomatis. 2. Mesin potong manual. 3. Alat potong board atau kacip. 4. Mesin board atau pembat lubang. 5. Pres buku atau koran. Yang ketiga, peralatan penunjang penjilidan, yaitu yang pertama, jarum jahit dengan panjang jarum 7-9 cm. 2. Pisau potong atau cutter. 3. Gunting. 4. Tulang pelipat. 5. Penggaris besi. 6. Kuas. 7. Palu. 8. Gergaji. 9. Pelubang atau pusat. Dan yang ke-10, lem.
4. Jenis-jenis penjilidan. 1. Jilid hardcover. Jenis jilidan yang covernya dibuat dari bahan kardus khusus. Ciri dari jilidan ini adalah terdapatnya tali pita di dalam jilidan. Yang kedua, jilid soft cover. Jenis jilidan yang covernya ringan dan tipis. Kertas cover yang delaminating. 3. Jilid kain. Cocok untuk jumlah halaman sedikit, contohnya majalah dan buku tulis. 4. Jilid dengan tanda. Perhatikan tanda pada bahan pustaka yang akan dijilid. Yang kelima, jilid lem punggung. Biasanya digunakan untuk buku novel atau buku ajar. Dan yang keenam, jilid spiral. Biasanya digunakan untuk buku tulis dan dokumen khusus. Jilid spiral ini ada dua macam, yaitu spiral plastik dan spiral kawat. 7. Jilid lakban. Jilid lakban biasanya digunakan untuk makalah, laporan, diktat. Kelemahan jilid lakban ini adalah bahan pustaka tidak dapat dibuka rata, sukar difotokopi. Nah, pada materi penjilidan ini, saya akan mempraktekkan salah satu jenis-jenis penjilidan. Nah, saya akan mempraktekkan jilid lakban. Berikut ini video prakteknya. Alat dan bahan yang digunakan untuk menjilid dengan teori jilid lakban yaitu plastik jilid, dokumen, penggaris, lakban, pisau cutter, gunting, dan klip. Langkah pertama, kita menyiapkan dokumen, kemudian kita rapikan terlebih dahulu dokumen tersebut. Kemudian, letakkan dokumen ke plastik jilid, lalu rapikan. Kemudian, klip dokumen dengan plastik jilid, dan rapikan dokumen agar sesuai dengan plastik jilid yang kita inginkan. Kemudian, setelah dokumen dan plastik jilid diklip, langkah selanjutnya kita melakban pada tepi bagian dokumen yang sudah diklip tadi. Setelah dokumen telah dijilid menggunakan lakban, bagian lakban yang di ujung tidak diperlukan kita rapikan menggunakan gunting. Kemudian, setelah dokumen dilakban bagian depan dan belakang agar dokumen tidak tercecer, lalu kita rapikan lagi plastik jilid sesuai dokumen yang kita jilid dengan menggunakan gunting atau cutter. Dan inilah hasil dokumen yang telah selesai dijilid menggunakan teori jilid lakban. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.